kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Pada pagi hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita ada pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awwal, tepat hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 Rabiul Awwal tahun Gajah, Amul Fil. Ketika beliau ditanya tentang alasan beliau berpuasa setiap hari Senin, beliau bersabda, "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Pada hari itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awwal, Amul Fil. Amul Fil artinya pada tahun di mana Raja Abraha dari Yaman datang ke Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah dengan membawa bala tentara yang mengendarai gajah, Al-Fil. Tetapi kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun terjadinya itu disebut sebagai Amul Fil, yaitu tahun peristiwa datangnya tentara bergajah untuk menghancurkan Al-Ka'batul Musyarrafah, tetapi gagal total. Mereka semuanya dihancurkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun yang sama, setelah para ulama berbeda pendapat, bahkan mengatakan sebulan setelahnya atau 40 hari setelah peristiwa itu, atau ada yang mengatakan 50 hari setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di Makkah. Beliau dilahirkan di Makkah, di tempat yang disebut dengan Suqul Lail. Hanya saja pada saat ini tempat itu, tempat kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah diubah oleh orang-orang Wahabi menjadi maktabah, menjadi perpustakaan. Yang awalnya dulu dipelihara sebagai tempat untuk bertabarruk bagi umat Islam, ngalap berkah oleh umat Islam di sana, tetapi sekarang sudah tidak ada lagi, sudah diubah menjadi sebuah perpustakaan. Hadirin rahimakumullah, karena memang orang Wahabi anti tabarruk. Mereka mengharamkan dan mensyirikkan perbuatan tabarruk dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka memang membenci Rasulullah. Mereka adalah musuh-musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini bertepatan dengan kelahiran beliau, maka kita akan membaca Al-Maulidus Syarif karya guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Tetapi kita baca, kemudian kita hanya menjelaskan poin-poinnya saja, tidak secara detail. Karena Al-Maulid Asy-Syarif seperti ini, di samping bahasanya juga sebagian itu bahasa-bahasa yang sulit karena puitis, puitis. Bahasanya bahasa puitis, sehingga pemaknaannya kita juga tidak kata per kata. Fa'aqulu, beliau mengatakan, pertama beliau menjelaskan tentang nasab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aqulu huwa Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ibni Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdi hamidat khisaluhu saniyah
ibni Hashimin wasmuhu Amr bin Abdi Manafin wasmuhu al-Mughirah bin Qusay wasmuhu Zaid bin Kilab ibni Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr wa ilaihi tunsabul butunul Qurasiyah wa man fawqihi Kinani kama janaha ilaihil kathir wartadah ibni Malik ibn Nadhr ibni Kinanata bin Khuzaimata bin Mudrikata bin Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budna ilaihi rihabil haramiyah ibni Mudharib bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan wa hadha silqun nazzamat faraidahu bananus sunnatis sunniyah atau sunnatis saniyah wa raf'uhu ilal khalili Ibrahim alaihi salam amsaka anhu syari'u wa abah wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasabiyyah ila dhabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Hadirin rahimakumullah, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwa beliau itu Muhammad ibn Abdillah itu fardu ain. Nah, setiap kita harus wajib untuk mengetahui bahwa nama atau bahwa nabi kita itu adalah Muhammad ibn Abdillah, Muhammad putra Abdullah. Nah, sedangkan mengetahuinya sampai kepada Abdul Manaf itu adalah fardu kifayah. Beliau nasab beliau adalah Muhammad ibn Abdillah. Artinya beliau adalah putra Abdullah. Ayah beliau namanya Abdullah, putra Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi itu nama dari Abdul Muttalib. Yang terkenal Abdul Muttalib, tetapi nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Karena Al-Muttalib ini itu nanti nama nasab beliau yang sampai ke atas nanti ada yang namanya Al-Muttalib. Kalau Abdul Muttalib itu nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi. Kemudian Ibn Hashim, Hashim namanya Amr ibn Abdi Manaf. Jadi Al-Muttalib itu saudara dari Hashim. Saudara dari Hashim. Kalau kita membahas tentang perbandingan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad Rasulullah dengan nasab dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Namanya sama-sama Muhammad. Al-Imam Asy-Syafi'i nama beliau Muhammad. Rasulullah namanya juga Muhammad. Tetapi dari sisi nasab nanti akan ketemu pada Abdul Manaf. Hanya saja dikatakan bahwa Muhammad Rasulullah itu Hashimi. Sementara Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i beliau adalah Muttalibi. Muttalibi karena dari Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Kalau Nabi Muhammad itu berasal dari Hashim ibn Abdi Manaf. Nama dari Hashim itu adalah Amr. Namanya Amr ibn Abdi Manaf. Wasmuhu Al-Mughirah. Abdu Manaf namanya juga bukan nama asli. Namanya Abdu Manaf. Nama aslinya Al-Mughirah. Namanya Al-Mughirah ibn Qusay. Namanya lagi Qusay namanya Zaid. Jadi banyak nama yang enggak asli tapi nama yang masyhur bagi mereka. Ada kalanya nama kunyah atau laqab. Wasmuhu Zaid bin Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy. Fihr ini yang disebut Quraisy. Meskipun ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Quraisy itu adalah Fihr. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah Malik. Yaitu setelah ini, setelah Fihr. Syekh Abdullah rahimahullah di sini menyebut bahwa Fihr lah
yang disebut dengan Quraisy. Sehingga keturunan dari Fihr ibn Malik itu yang disebut Quraisyiyun, yaitu mereka yang dinisbatkan kepada Fihr ibn Malik. Kemudian Ibn Malik, Ibn Nadhr, Ibn Kinanah, Ibn Khuzaimah, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas. Kemudian Ibn Mudhar, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan. Nah, di sini sampai dengan Adnan ini sudah disepakati tentang urutan nasabnya, karena memang sudah dijelaskan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada riwayat hadis yang menjelaskan tentang itu, sehingga nasab Nabi sampai dengan Adnan secara berurut ini sudah disepakati oleh para ulama. Sedangkan nasab beliau setelah Adnan itu ada khilaf di antara para ulama. Tetapi bahwa nasab beliau kemudian waraf'uhu ilal Khalil Ibrahim, bahwa nasab beliau sampai kepada Al-Khalil Ibrahim alaihissalam, ini juga sudah disepakati. Tetapi orang-orang di antara Adnan sampai dengan Ismail ibn Ibrahim ini namanya secara berurut, para ulama ada perbedaan pendapat. Bahwa beliau itu nasabnya sambung kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim, ini tidak ada keraguan. Dikatakan bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabih Ismail nisbatuhu wa muntamah. Jadi sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam ibn Ibrahim. Berbeda dengan orang-orang dari kalangan Banu Israel yang mereka nasabnya sampai kepada Ishaq ibn Ibrahim. Kalau Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu nasabnya bersambung kepada Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Hadirin rahimakumullah, ini nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan. Al-basyairu dallatu ala rif'ati sya'nihi. Ada basyair. Basyair itu berita-berita gembira akan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu menunjukkan kemuliaan, keagungan, tingginya derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai sebelum kelahiran beliau sudah muncul tanda-tanda keagungan dan berita-berita tentang lahirnya makhluk termulia secara mutlak, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ba'dul ulama mimman allafa fi qissatil maulidis syarif hamalat Aminatu bintu Wahab bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashiyatal jumu'ati awwala lailatin min Rajab. Sayyidah Aminah, ibu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminatu bintu Wahab, seorang muslimah salihah waliyah. Jadi ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan perempuan biasa. Aminah bintu Wahab ini seorang muslimah. Kita meyakini ayah dan ibu Nabi itu muslim, bukan kafirah seperti yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Kita mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi itu muslimah. Bukan hanya muslimah, tetapi seorang ibu Nabi adalah salihah waliyah. Banyak karomah yang muncul pada diri Sayyidah Aminah bintu Wahab. Bahkan ketika
lahirnya atau ketika di saat beliau hamil dan di saat beliau melahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin banyak karomah yang beliau dapatkan. Dikisahkan bahwa Aminah bintu Wahab itu mulai hamil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada sore hari Jumat pada awal malam dari bulan Rajab. Jadi malam pertama dari bulan Rajab di waktu petang di hari Jumat. Wa inna Aminatah lamma hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tarat tuyura akifatan 'alaiha ijlalan lilladzi fi batniha. Ketika Aminah bintu Wahab itu mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat burung-burung itu pada berhenti diam memuliakan yang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah bintu Wahab. Jadi burung-burung pada berhenti, semuanya hormat terhadap bayi yang ada di dalam kandungan Aminah bintu Wahab. Wa kanat idza ja'at tastaqi min bi'rin yas'adul ma'u ilaiha ila ra'sil bi'ri ijlalan wa i'zaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Sayyidah Aminah bintu Wahab datang ke sumur untuk mengambil air dari sumur, maka air sumur itu yang naik. Jadi air itu yang di bawah itu naik, airnya naik sendiri dalam rangka memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah bintu Wahab. Sebuah peristiwa yang luar biasa. Kalau seseorang biasanya dia harus ngambil air dari sumur dengan susah payah, ini airnya yang naik, berjalan naik ke atas untuk hormat terhadap Rasulullah yang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah bintu Wahab. Untuk memuliakan, untuk mengagungkan bayi yang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Fa akhbarat bidzalika zaujaha Abdullah. Kemudian Aminah memberitahukan kepada suaminya yaitu Abdullah tentang peristiwa itu. Dua peristiwa yang tadi disebut, burung-burung pada berhenti memuliakan beliau. Air sumur pada naik untuk memuliakan bayi yang ada dalam kandungan beliau. Disampaikan kepada suaminya yaitu Abdullah. Faqala hadhihi karamatun lil mauludil ladzi fi batnika. Kemudian Abdullah suaminya mengatakan ini adalah karamah, kemuliaan untuk bayi yang ada di dalam perutmu. Qalat, kemudian Aminah berkata, wa kuntu asma'u tasbihal malaikati hauli wa sami'tu qailan yaqul. Dan aku juga mendengar, kata Aminah, aku juga mendengar tasbih para malaikat. Bacaan tasbih para malaikat ada di sekitarku. Dan aku mendengar seseorang berkata, hadza nuru sayyidir rasul. Thumma ra'aitu fil manam. Sayyidah Aminah bercerita, dan aku mendengar suara gemuruh tasbih dari para malaikat yang ada di sekitarku. Dan salah seorang dari malaikat itu mengatakan ini adalah nur Sayyidir Rasul. Kemudian aku melihat dalam tidur. Beliau menceritakan mimpinya. Ra'aitu fil manami syajaratan wa 'alaiha nujumun zahiratun bainahunna najmatun fakhiratun adha'a nuruha 'alal kulli wa bainama ana nadhiratun ila nuriha washti'aliha itsaqatat fi hijri wa sami'tu hatifan yaqul hadzan nabiyyu sayyidur rasul
Thumma atani malakun wa ma'ahu waraqatun khadra faqala innaki qad hamalti bi sayyidil mursalin wa nabiyyil mu'minin. Aku melihat di dalam tidurku, Aminah bintu Wahab mengatakan, aku melihat dalam tidurku sebuah pohon. Yang di atas pohon itu ada bintang-bintang yang bersinar terang. Di antara bintang-bintang itu ada satu bintang yang sangat terang, cahayanya. Yang cahayanya itu menyinari seluruhnya. Ketika aku melihat kepada cahaya bintang itu, satu bintang yang sangat terang cahayanya dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya, tiba-tiba bintang itu jatuh ke dalam kamarku. Dan aku mendengar ada suara yang berkata, hadzan nabiyyu sayyidur rasul. Bintang yang paling terang yang jatuh itu adalah an-nabiyyu sayyidur rasul, yaitu nabi as-sayyid ar-rasul. Kemudian ada malaikat, satu malaikat yang datang kepadaku dengan membawa sebuah daun yang hijau. Dia mengatakan, wahai Aminah, sesungguhnya kamu telah mengandung Sayyidil Mursalin, pemimpin dari para rasul, Nabiyyil Mu'minin, engkau telah mengandung seorang nabi dari orang-orang yang beriman. Qalat, kemudian Aminah berkata, melanjutkan ceritanya, fantabahtu, kemudian di saat itu fantabahtu min naumi, saya terbangun dari tidurku, mar'ubatan wa hadathtu bidzalika zauji. Ketika itu saya bangun dari tidurku dalam keadaan saya takut. Kemudian saya menceritakan mimpiku itu kepada suamiku, yaitu Abdullah. Faqala, kemudian Abdullah mengatakan, qumi ila khalifat ibni Attabin yufassiru laki hadzal manam. Kamu berdirilah. Maksudnya ayo kita pergi kepada Khalifah Ibn Attab agar dia bisa menafsirkan mimpimu ini. Ini nama seseorang, namanya Khalifah Ibn Attab. Aminah bintu Wahab, ibunda Nabi, diajak oleh Abdullah, ayah Rasulullah, suami dari Aminah bintu Wahab, untuk pergi ke Attab, Khalifah Ibn Attab, untuk bertanya tentang tafsir mimpi beliau. Qalat fa'ataitu ilaihi wa qasastu alaihi hadzal manam. Aminah mengatakan, kemudian aku datang kepada Khalifah Ibn Attab dan menceritakan mimpiku itu. Faqala asyajaratu Ibrahim al-Khalilu. Kemudian dia mengatakan, dia menafsirkan mimpinya, bahwa pohon yang kamu lihat itu adalah Ibrahim al-Khalil. Wan nujumu zahiratuhumul anbiya min auladihi. Dan para nabi dan bintang-bintang yang bercahaya di sekitar pohon itu adalah gambaran dari para nabi yang berasal dari berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi nggak ada yang putri, semuanya putra. Maksudnya adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi, yang disebut dengan Anbiya Bani Israel. Karena putra Nabi Ibrahim yang bernama Ishak memiliki putra namanya Nabi Yakub. Yakub ini yang disebut sebagai Israel, yang melahirkan Nabi Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya
Saudara Nabi Yusuf nggak ada yang jadi nabi karena mereka melakukan perbuatan yang maksiat dan bahkan kufur. Meskipun kemudian mereka pada akhirnya mereka bertaubat, masuk kembali ke dalam agama Islam. Tetapi keturunan dari saudara-saudara Nabi Yusuf yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan asbat, banyak di antara mereka yang diangkat menjadi anbiya, menjadi nabi. Itu yang keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam ini yang disebut sebagai nabi Bani Israel. Nah, jadi bintang-bintang yang gemerlapan di sekitar pohon itu adalah nabi-nabi dari anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Wan najmatul fakhirah allati ala dawuha 'alal kulli, sedangkan satu bintang yang cahayanya mengalahkan cahaya bintang-bintang yang lainnya, fahuwa nabiyyun yadhharu fi hadzal zaman. Nah, maka satu bintang itu adalah nabi yang akan lahir pada zaman ini. Yukassirul awthana wa ya'budur rahman. Yang nabi itu akan menghancurkan, memecah berhala-berhala dan akan menyembah Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma suqutuha fi hijriki fasawfa talidinahu wa saya'lu makanuhu wa yantashiru fil masyriqi wal maghribi burhanuhu. Sedangkan jatuhnya bintang yang paling terang itu ke dalam kamarmu, maka itu karena kamulah nanti yang akan melahirkan nabi itu. Yang akan melahirkan nabi tersebut adalah engkau yang derajatnya akan naik dan dakwahnya akan menyebar luas ke timur dan ke barat. Itu penafsiran dari Khalifah Ibn Attab atas mimpi Aminah bintu Wahab. Nah, jadi pohon yang beliau melihat pohon di sekitarnya bintang-bintang. Di tengah-tengah bintang itu ada satu bintang yang sangat terang, yang cahayanya mengalahkan bintang-bintang yang lainnya, yang kemudian bintang itu jatuh ke dalam kamar Sayyidah Aminah bintu Wahab. Pohon adalah Nabi Ibrahim, bintang-bintang yang sangat banyak itu adalah para nabi dari keturunan Nabi Ibrahim. Kemudian satu bintang yang sangat terang yang mengalahkan cahayanya bintang-bintang yang lainnya adalah nabi yang akan lahir pada zaman ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuhnya ke kamar kamu karena kamulah nanti yang akan melahirkan nabi tersebut. Nah, kemudian faraja'tu ila manzili farihatan masruratan. Kemudian aku kembali ke rumahku dalam keadaan gembira. Nah, karena diberikan kemuliaan, beliau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibunda dari makhluk termulia di alam semesta ini. Maka beliau pulang ke rumah dalam keadaan bergembira, senang. Wa maridha Abdullahi wa mata bil Madinati. Wali Aminata sittatu ashhurin wa hiya hamilun bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdullah beliau wafat. Beliau sakit, ayah dari Nabi, suami dari Aminah bintu Wahab. Beliau pergi di Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah. Rumahnya kan di Makkah. Beliau pergi ke Al-Madinah karena banyak saudaranya yang di sana. Kemudian beliau sakit dan wafat di Al-Madinah Al-Munawwarah. Di saat itu Aminah sedang mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. 6 bulan mengandung, suaminya wafat. Sehingga
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dalam keadaan yatim. Nah, meskipun di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa Abdullah wafat setelah lahirnya Nabi. Enggak lama setelah Nabi lahir baru wafat. Tetapi yang masyhur Abdullah, ayah Nabi, itu wafat di saat Nabi masih dalam kandungan. Nah, di sini diceritakan bahwa ketika beliau masih berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Wa mata Abdullah wa kana umruhu 18 sanatan. Kama sahahahu al-Hafidz Salahuddin Al-Ala'i. Dan Abdullah wafat di saat umurnya 18 tahun. Sebagaimana disahihkan oleh Al-Hafidz Salahuddin Al-Ala'i. Berarti masih sangat muda, ayahnya masih 18 tahun ketika itu. Tetapi beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang di Indonesia 18 tahun nggak boleh menikah. Itu dalam undang-undang negara. Tetapi dalam Islam nggak ada larangan. Nah, tidak ada larangan, nggak ada batasan umur 18 tahun, 20 tahun, tidak ada. Beliau karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra satu-satunya. Abdullah, Aminah menikah, kemudian punya putra Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah sudah wafat pada usia 18 tahun, Nabi masih dalam kandungan 6 bulan. Nabi lahir sudah dalam keadaan yatim. Untuk menunjukkan yang sering kita sampaikan bahwa para nabi itu adalah asyaddun nasi bala'an. Para nabi adalah orang yang paling banyak, yang paling berat musibahnya. Nabi Muhammad orang yang paling mulia, sehingga musibahnya juga paling berat. Lahir saja ayahnya sudah nggak ada, sudah wafat. Itu sesuatu hal yang sangat berat, ya, sesuatu hal yang musibah yang sangat berat bagi seorang anak yang lahir sudah nggak ada ayahnya yang menafkainya atau yang menyayanginya, tidak ada. Walamma mata dajjat al malaikatu ila bariha. Ketika Abdullah ini wafat, para malaikat mereka bertanya-tanya, di mana nih kok mati bapaknya? Jadi mereka para malaikat pada gemuruh bertanya-tanya, di mana nih? Nabi akhir zaman, manusia mulia, belum lahir, ayahnya sudah mati. Maksudnya mereka bukan meragukan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak. Tetapi secara zahir, orang banyak kita itu menyangka kalau seseorang itu mulia maka sudah dijamin sejak awal. Memang iya, tetapi kan tidak harus dengan seorang bapak. Tetapi pandangan lahiriah itu semuanya kan serba dimewahkan kalau seseorang itu dipilih. Tetapi justru sebaliknya, tetapi itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghinakannya, tidak. Walamma mata dajjatil malaikatu ila bariha wa qalat, para malaikat bertanya, ilahana yabqa nabiyyuka wa habibuka yatiman. Wahai Tuhan kami, nabimu dan kekasihmu, dia beqa yatiman, artinya dia hidup dalam kondisi yatim, bahkan belum lahir beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Qala Allah Ta'ala, ini bukan Al-Quran dan juga bukan hadis qudsi, tetapi dikisahkan di sini dalam kisah tentang Maulid. Karena kalam Allah itu bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Allah Ta'ala berfirman, artinya diungkapkan dalam
bentuk bahasa Arab. Ya malaikati ana aula bi hifdhihi min ummihi wa abihi wa ana khaliquhu wa raziquhu wa murabbih wa mudfiruhu ala a'adihi wali tadbiru dzalika wa ana ala kulli syai'in qadir. Wahai para malaikatku, aku lebih utama untuk menjaganya. Artinya aku lebih berkuasa untuk menjaganya daripada ibu dan ayahnya. Orang dalam pandangan zahir kan memandang bahwa yang mengurus, yang menjaga seorang anak bayi itu adalah ayah dan ibunya. Tetapi ayahnya sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kelahiran Rasulullah. Ketika para malaikat bertanya-tanya tentang itu, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah yang akan menjaga Nabi Muhammad, dan beliau lebih kuasa untuk menjaga Nabi Muhammad daripada ibunya, daripada ayahnya. Allah berfirman, aku yang menciptakannya, aku yang akan memberikan rezeki kepada dia, aku yang memelihara dia, aku yang akan memberikan kemenangan untuk dia atas musuh-musuhnya. Dan aku adalah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Semuanya ada hikmahnya. Walamma hamalat Aminatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahara safa'u yaqiniha wantawat al-ahsya'u ala janiniha wa sata'a nuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jabiniha. Artinya ketika Aminah bintu Wahab itu mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya terpancar. Bayi yang ada dalam kandungan beliau itu terpancar pada wajah, pada fisik Aminah bintu Wahab. Artinya menjadi bersinar apa yang ada pada muka wajah dari Sayyidah Aminah bintu Wahab. Qalat Aminatu bintu Wahab, lamma kana awwalu syahrin min syuhuri syahrillahi Rajab, fa bainama ana dzata lailatin. Sekarang Aminah menceritakan bahwa beliau mengandung dalam waktu 9 bulan. Setiap bulan ada seseorang yang mengunjunginya, ada seseorang yang datang kepadanya, memberikan kabar gembira dan mengucapkan salam terhadap bayi yang ada dalam kandungan Sayyidah Aminah. Lamma kana awwalu syahrin min syuhuri syahrillahi Rajab. Tadi kita katakan bahwa beliau mulai mengandung Rasulullah pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, dan beliau melahirkan pada bulan Rabiul Awwal. Fabainama ana dzata lailah iddakhala alayya rajulun hasanul wajhi thayyibur raihati wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu marhaban marhaban bika ya Muhammad. Faqultu lahu sayyidi man anta? Qala ana Adamu. Faqultu ma turidu ya Abal Bashar? Qala abshiri ya Aminatu bi sayyidil bashar wa fakhri Rabi'ata wa Mudar wa man yanshaqqu lahul qamar wa yusallimu alaihi al-hajar wa yas'a ila khidmatihi syajar. Di bulan yang pertama, pada suatu malam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam rumah beliau. Laki-laki itu adalah laki-laki yang sangat tampan wajahnya, yang sangat wangi baunya. Kemudian dengan tangannya dia menunjuk ke hatiku, dia menunjuk begini. Kemudian dia mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang
selamat datang wahai Muhammad. Kemudian aku bertanya kepada dia, Sayyidi, siapakah engkau? Kemudian laki-laki itu menjawab, saya adalah Adam. Saya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian aku bertanya, apa yang engkau kehendaki, wahai Abul Bashar, wahai bapaknya umat manusia? Kemudian Nabi Adam menjawab, abshiri ya Aminatu bi sayyidil bashar, bahwa beliau datang itu untuk memberikan kabar gembira kepada Aminah tentang akan lahirnya Sayyidul Bashar. Kalau Nabi Adam itu Abul Bashar, ini akan lahir dari Aminah bintu Wahab Sayyidul Bashar, pemimpin dari umat manusia yang akan memiliki, di sini disebutkan mu'jizat dari Sayyidul Bashar itu, bahwa nanti di tangannya bulan akan terbelah, salah satu mu'jizat Nabi, dan batu-batu akan mengucapkan salam kepada dia. Batu benda mati, tidak memiliki ruh, nanti akan mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Bashar. Dan pohon-pohon itu akan berkhidmah kepadanya. Ini pada bulan pertama, di bulan Rajab. Falamma kana fi syahri tsani, Sya'ban, pada bulan Sya'ban, dakhala alayya rajulun jalilul qadri wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Khalilallah, assalamu alayka ya Safwatallah. Pada bulan yang kedua masuk seorang laki-laki yang memiliki keagungan, yang sangat derajat yang sangat agung. Dengan tangannya dia menunjuk, kemudian dia mengucapkan salam dengan bayi yang ada dalam kandungan Aminah bintu Wahab, dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Khalilallah, assalamu alayka ya Safwatallah. Qultu lahu, kemudian aku bertanya kepada dia, Sayyidi man anta, wahai tuanku siapa engkau? Qala ana Syith, kemudian dia mengatakan saya adalah Syith. Syith bin Adam, putra Nabi Adam alaihissalam yang juga menjadi nabi. Qultu wa ma turidu ya Syith, apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau inginkan datang ke sini? Qala abshiri ya Aminatu, faqad hamalti bin nabiyil karim wasayyidil azim, ad-dabbu lahu yukallimu wal hajaru lahu yusallimu thumman saraf. Aku datang ke sini untuk memberikan kabar gembira kepadamu wahai Aminah, bahwa engkau telah mengandung seorang nabi yang mulia, seorang sayyid yang agung, di mana nanti seekor binatang dhab akan bisa berbicara kepadanya dan batu akan mengucapkan salam kepadanya. Kemudian Nabi Syekh ini kemudian pergi. Falamma kana fi syahri tsalis, di bulan yang ketiga, berarti bulan apa? Bulan Ramadan. Dakhala alayya rajulun lahu sakinatun wa waqar wa alaihi dhiya'un wa anwar wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu assalamu alayka ya muzammil, assalamu alayka ya muddathir. Kemudian bulan ketiga seorang laki-laki yang memiliki ketenangan dan kewibawaan, yang padanya ada cahaya, dia menunjuk dengan tangannya pada hatiku dan mengatakan assalamu alayka ya muzammil, assalamu alayka ya muddathir. Aku bertanya kepadanya, Sayyidi man anta, wahai tuanku, siapa kamu ini? Siapa engkau ini? Qala ana nabiyyu Idris, saya adalah Nabi Idris. Faqultu wa ma turidu ya Idris? Qala abshiri ya Aminatu, faqad hamalti bin nabiyyir rais wal jawharin nafis,
sahibit tasbihi wat taqdis. Nah, aku datang ke sini wahai Aminah untuk memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kamu telah mengandung seorang Nabiyir Rais, Al-Jauharin Nafis. Ini semuanya pujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang engkau kandung adalah An-Nabiyir Rais, seorang nabi yang akan menjadi pemimpin dari semua para nabi, mutiara yang sangat berharga, sahibit tasbihi wat taqdis. Karena batu-batu bahkan benda-benda mati pada bertasbih di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia pun pergi. Falamma kana fi syahri rabi'i dakhala alayya rajulun asmar malihul manzar wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqul assalamu alayka ya sadiq, assalamu alayka ya safwatal karimil khaliq. Faqultu lahu sayyidi man anta? Qala ana Nuh. Faqultu wa ma turidu ya Nuh? Qala abshiri ya Aminatu faqad hamalti bin nabiyyil mamnuh sahibin nasri wal futuh alladzi zakauhu fil afaqi yafuh suman saraf. Jadi semuanya sesuai dengan nama nabi yang datang. Artinya lafaz yang disampaikan itu lafaz-lafaz yang lafaz-lafaz yang indah. Nah, ketika tadi yang datang Nabi siapa? Nabi Idris, yang diucapkan apa? Hamalti bin Nabiyir Rais, Idris ar-Rais wal jawharin nafis sahibit tasbihi wat taqdis. Sekarang yang datang Nabi Nuh alaihi salam. Sama seperti yang tadi pada nabi-nabi yang lainnya mengucapkan salam kepada bayi yang ada dalam kandungan Aminah. Tetapi salamnya berbeda-beda. Kalau di sini Nabi Nuh mengatakan assalamu alayka ya safwatal karimil khaliq, assalamu alayka ya sadiq, assalamu alayka ya safwatal karimil khaliq. Semuanya bersajak karena memang ini maulid. Nah, maulid itu untuk dibaca dalam kegiatan-kegiatan maulid Nabi, sehingga enak kalau dilakukan, apalagi yang membacanya suaranya bagus dengan nada yang bagus, maka akan terdengar sangat indah. Saya bertanya, siapa engkau wahai Tuhan? Saya adalah Nabi Nuh. Apa yang engkau kehendaki? Nabi Nuh menjawab, aku memberitahu kamu, memberikan kabar gembira kepadamu wahai Aminah, bahwa kamu telah mengandung seorang nabi, al-mamnuh, sahibin nadhr al-futuh, alladzi zaka'u fil afaqi yafuh. Artinya yang kecerdasannya itu menyebar di seluruh ufuk. Kemudian pergi. Ini bulan keempat. Bulan apa? Bulan keempat tadi Syawal. Falamma kana fi syahril khamis Dzulqa'dah dakhala alayya rajulun husnuhu mukammalun wa wajhuhu mujammalun wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi. Pada bulan yang ke berapa? 5 ya. Dzulqa'dah masuk seorang laki-laki yang sangat tampan, yang wajahnya sangat tampan. Dia menunjuk dengan tangannya ke hatiku seraya mengatakan assalamu alayka ya zainal mursalin, assalamu alayka ya imamal muttaqin. Qultu lahu, aku berkata kepadanya, sayyidi man anta? Wahai tuanku, siapa engkau? Qala ana nabiyullah Hud, saya adalah Nabi Allah Hud. Qultu wa ma turid ya Hud? Qala abshiri ya Aminatu faqad hamalti bin nabiyyil mas'ud war rasulil mahmud sahibil karami wal jud wal liwa'il ma'qud. Thuman saraf. Jadi lafadznya sangat bagus. Saya memberitahukan kepadamu, yang intinya sama, memberitahu tentang kabar gembira bahwa
beliau Aminah bintu Wahab itu sedang mengandung seorang nabi yang mulia. Falamma kana fi syahri sadis, bulan Dzulhijjah, dakhala alayya rajulun jalilul miqdar katsirul anwar wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu assalamu alayka ya habibal mahbub, assalamu alayka ya bughyatal matlub. Nah, sama dia datang seorang laki-laki yang jalilul miqdar, artinya yang derajatnya sangat agung, yang banyak cahayanya, kemudian mengucapkan salam kepada bayi yang ada dalam kandungan beliau. Kemudian Sayyidah Aminah sama dengan bulan-bulan sebelumnya bertanya, wahai tuanku, siapa engkau? Ana Ibrahim al-Khalil, saya adalah Ibrahim al-Khalil. Qultu ma turidu ya Ibrahim? Qala abshiri ya Aminah, faqad hamalti bin nabiyil jalil war rasulil fadil. Thumman saraf. Falamma kana, ini waktunya sudah habis, langsung kita percepatnya. Falamma kana fi syahri sabi' dakhala alayya rajulun amlah wa wajhuhu minal badri asbah wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu assalamu alayka ya safwatal ilah, assalamu alayka ya azimal jah. Faqultu lahu sayyidi man anta? Qala ana abuhu Ismail az-zabih. Saya adalah kakek, artinya ayahnya, ayah dari bayi yang adalah dalam kandungan, ayah yang atas, keturunan beliau, cucu beliau yang ada dalam kandungan beliau. Faqultu lahu sayyidi, saya adalah Ismail maksudnya. Faqultu lahu sayyidi wa ma turid? Qala absiri ya Aminah, faqad hamalti bin nabiyil malih sahibin nasabis sahih wal lisanil fasih. Thumman sarf. Bulan ke-7, bulan ke-8 sekarang. Falamma kana fi syahri tsamin dakhala alayya rajulun tawilul qamah malihul hamah wa huwa yushiru biyadihi ila fuadi wa yaqulu assalamu alayka ya imamal abrar, assalamu alayka ya habibal malikil jabbar. Faqultu lahu sayyidi man anta? Qala ana Musa ibnu Imran. Faqultu wa ma turid ya Musa? Qala abshiri ya Aminah, faqad hamalti biman yunazzalu alaihi al-Qur'an wa yukallimuhumur rahman wa yuzayyinu bihi thaqalan. Thumman saraf. Jadi bulan ke-8 Nabi Musa alaihissalam yang datang. Bulan terakhir, di bulan lahirnya Nabi, bulan yang ke-9. Falamma kana fi syahri tasi' dakhala alayya rajulun labisis suf wa huwa bil ibadati mawsuf fa asyara bi yadihi ila fuadi wa huwa yaqul assalamu alayka ya zainal khalaiq, assalamu alayka ya madhharal haqaiq. Faqultu lahu sayyidi man anta? Qala ana Isa ibn Maryam. Faqultu ma turidu ya Isa? Qala abshiri ya Aminah, faqad hamalti bin nabiyil akram wal atufil arham wa fi hadha syahr tad'ina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa yang terakhir yang memberitahukan kepada Aminah bahwa pada bulan ini kamu akan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktunya sudah habis, insyaallah kita lanjutkan besok. Bagaimana peristiwa lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahirnya beliau tidak seperti lahirnya bayi-bayi pada umumnya. Nah, seperti apa insyaallah akan kita ceritakan besok. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.